Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam bagian keempat dalam e-learning pembelajaran Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengarus utamaan gender di bidang penanggulangan bencana untuk ASN BNPB. Pada bagian 4 ini, kita akan membahas mengenai pengarus utamaan gender pada saat tanggap darurat. Mari kita simak dalam video berikut ini. Dalam mewujudkan pengarus utamaan gender untuk penanggulangan bencana, kita harus memastikan bahwa hal tersebut dilakukan di berbagai fase, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Di bagian sebelumnya, kita sama-sama membahas mengenai pengarus utamaan gender pada saat prabencana, bagaimana melakukan kajian risiko, peringatan dini, hingga mitigasi yang responsif gender. Pada saat tanggap darurat, yang erat kaitannya dengan pemberian bantuan atau layanan kemanusiaan, pengarus utamaan gender ini juga dilakukan. Bagaimana cara mewujudkannya? Tanggap darurat yang responsif gender dapat dilaksanakan dengan adanya pelibatan masyarakat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan tanggap darurat, baik dalam pelaksanaan kaji cepat sampai dengan penyusunan rencana tanggap darurat. Tidak hanya di situ, pelibatan yang setara juga dapat dilakukan dalam implementasi, mentoring, dan evaluasi. Sebagaimana tertuang dalam Perka BNPB nomor 13 tahun 2014, tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan A. Melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat. B. Memastikan adanya perwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam tim kaji cepat. C. Memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender. Dalam fase tanggap darurat bencana, hal yang dipastikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam upayanya, aspek pengarus utamaan gender juga perlu diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Menurut Perka BNPB nomor 7 tahun 2008, kebutuhan dasar adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Ada 9 prinsip dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar, yaitu 1. Cepat dan tepat, bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. 2. Prioritas, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan pada kelompok rentan. 3. Koordinasi dan keterpaduan, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. 4. Berdaya guna dan berhasil guna, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 5. Transparansi dan akuntabilitas, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. 6. Kemitraan, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 7. Pemberdayaan, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. 8. Non-diskriminatif, bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. 9. Non-proletisi, bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, dalam fase tanggap darurat juga berbicara berbagai layanan kebutuhan. Yang pertama,
adalah mengenai penyediaan sarana penampungan dan hunian sementara. Menurut Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2008, bantuan untuk penampungan dan hunian sementara sendiri diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum atau sosial, seperti tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Standar minimal bantuan adalah sebagai berikut. A. Berukuran 3 meter persegi per orang. B. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan. C. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum. D. Menjamin privasi antar gender dan berbagai kelompok usia. Bagian keempat pasal 19 Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyediaan sarana penampungan dan hunian sementara yang responsif gender menimbang hal-hal berikut. 1. Melibatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam hal A. Perencanaan, pengalokasian, dan pembangunan. B. Pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan konstruksi. C. Pelatihan keterampilan terkait konstruksi. 2. Memastikan informasi menyangkut pengelolaan fasilitas penampungan dan hunian sementara diterima penyintas laki-laki, perempuan, dan anak-anak dengan mudah. 3. Memastikan penyediaan kebutuhan khusus laki-laki, perempuan, dan anak-anak dalam penampungan dan hunian sementara. 4. Memastikan penampungan dan hunian sementara aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga memerlukan air bersih dan kebutuhan sanitasi. Pada situasi bencana, acap kali ditemukan bahwa akses air bersih dan sanitasi ini menjadi susah. Pemenuhan kebutuhan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk pengarus utamaan gender. Pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014, bagian kelima pasal 20 tentang kebutuhan air bersih dan sanitasi telah diatur mengenai layanan penyediaan air bersih dan layanan sanitasi. Beberapa ketentuannya adalah 1. Penyediaan air bersih dan layanan sanitasi disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan anak-anak serta mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat. 2. Lokasi, mekanisme, distribusi, dan prosedur perawatan layanan air bersih dan sarana sanitasi mudah dijangkau oleh perempuan dan anak-anak. 3. Sarana sanitasi dan mandi cuci berada di lokasi yang aman, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Di kebanyakan masyarakat Indonesia, perempuan dan anak-anak biasanya bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan air. Dalam hal ini, mengacu pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014, Bagian ke-1 tentang indikator, maka penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi dilakukan dengan memastikan aspek akses, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan penentuan lokasi air bersih dan sanitasi misalnya. Kontrol dalam memutuskan penentuan lokasi air bersih dan sanitasi misalnya. Dan manfaat bahwa lokasi air bersih tidak semakin membebani perempuan misalnya. Salah satu permasalahan ketika terjadi bencana adalah dampaknya pada kesehatan. Dampak kesehatan ini bisa terjadi karena lingkungan, namun juga bisa terjadi karena faktor-faktor lain seperti terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan kesehatan, pengarus utamaan gender juga harus menjadi hal yang diperhatikan, sehingga sifatnya lebih inklusif. Untuk memastikan pengarus utamaan gender pada layanan kesehatan, Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 Bab 5, Bagian ke-6 Pasal 21 mengatur hal-hal berikut. 1. Pemilihan waktu dan lokasi layanan kesehatan mudah diakses oleh perempuan, laki-laki, dan anak-anak. 2. Penyediaan layanan kesehatan disesuaikan dengan kebiasaan dan nilai sosial budaya setempat, termasuk kebutuhan layanan spesifik. Ini juga dapat mengacu pada Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian bantuan kebutuhan dasar. 3. Jumlah petugas penyedia layanan kesehatan berimbang antara laki-laki dan perempuan
untuk kebutuhan layanan kesehatan spesifik. 4. Penyediaan layanan kesehatan 24 jam untuk penyintas akibat kekerasan seksual, psikologis, dan kekerasan berbasis gender. Selain layanan kesehatan, akses pada pendidikan juga terdampak bencana. Bagaimana standar memberikan layanan pendidikan dalam situasi bencana, khususnya yang responsif gender? Layanan pendidikan dalam situasi bencana sudah diatur dalam INEE, The Interagency Network for Education in Emergencies, atau standar-standar minimum untuk pendidikan, kesiapsiagaan, respon, pemulihan pada standar minimum untuk pendidikan. INEE mengatur mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dalam kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan, meningkatkan akses ke kesempatan belajar yang relevan dan aman serta menjamin akuntabilitas dalam memberikan layanan ini. Standar minimum INEE dirancang untuk digunakan dalam menghadapi krisis dalam berbagai situasi, termasuk bencana dan konflik. Dalam keterkaitannya dengan gender, akses dan lingkungan belajar terdapat 3 standar, yaitu Standar 1, kesetaraan akses, bahwa semua individu memiliki akses kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Lindungan dan kesejahteraan, lingkungan belajar aman, serta mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lain. Standar 3, fasilitas dan layanan. Fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lain, serta terkait dengan pelayanan kesehatan, nutrisi, psikososial, dan perlindungan. Perka BNPB nomor 13 tahun 2014, bab 5, bagian ke-7 pasal 22, mengatur hal-hal berikut terkait dengan layanan pendidikan yang responsif gender. 1. Perempuan dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis, merancang, melaksanakan dan memantau layanan pendidikan dalam situasi bencana. 2. Penyediaan layanan pendidikan memastikan lingkungan belajar aman, terlindungi, mudah diakses dan memperhatikan kondisi psikososial peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Dalam situasi bencana, setiap orang terdampak dengan cara yang berbeda-beda. Dalam sebagian besar waktu, penyintas mengalami apa yang disebut sebagai syok atau guncangan. Beberapa di antaranya lebih berpeluang merasa kewalahan oleh tekanan, terutama ketika mengungsi, terpisah dari anggota keluarga, mengalami kekerasan, atau memang sudah mengalami gangguan jiwa sebelumnya. Oleh karena itu, penting memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan dukungan psikososial. Apa yang dimaksud hal tersebut? Bagaimana pengarus utamaan gendernya? Menurut panduan IASC, Mental Health Psychosocial Support, dukungan kesehatan mental dan psikososial mengacu pada semua jenis dukungan baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesehatan psikososial dan atau mencegah atau mengatasi gangguan kesehatan mental. Dukungan psikososial bukan sebuah terapi psikologis. Tujuan utama dari dukungan psikososial dalam bencana adalah 1. Membantu masyarakat terdampak bencana untuk mengembalikan kehidupan yang stabil dan fungsi yang terintegrasi. 2. Mengembalikan harapan, martabat, kesehatan jiwa dan sosial, dan normalitas masyarakat. Dalam kaitannya dengan dampak bencana, tidak semua orang akan mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena itulah, kunci untuk menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial adalah dengan membangun sistem dukungan berlapis yang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok berbeda, termasuk anak dan perempuan dengan disabilitas. Semua lapisan yang diilustrasikan dalam bentuk piramida intervensi ini penting dan seharusnya dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Perka BNPB nomor 13 tahun 2014, bagian ke-8 pasal 23, telah mengatur mengenai layanan dukungan psikososial yang responsif gender. Beberapa hal yang dipastikan adalah sebagai berikut. 1.
pendampingan psikososial melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pengumpulan data, perencanaan, dan pelaksanaan. 2. Pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. 3. Pendampingan psikososial sebagai dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan nilai sosial budaya setempat. Salah satu perwujudan dari layanan dukungan psikososial yang responsif gender adalah ruang ramah perempuan. Ruang ramah perempuan adalah fasilitas atau struktur yang akan didirikan di lokasi pengungsian atau tempat relokasi selama situasi krisis seperti bencana alam atau buatan manusia. Ruang ramah perempuan dianggap sebagai tempat yang aman untuk mendapatkan pengetahuan dan akses ke berbagai layanan yang dapat diberikan berbagai pelaku kemanusiaan seperti 1. Intervensi dan konseling dukungan psikososial. 2. Layanan kesehatan medis dan reproduksi termasuk konseling menyusui. 3. Uang tunai untuk bekerja atau makanan untuk program kerja, pekerjaan darurat, dan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. 4. Sesi penyadaran masyarakat dan pelatihan keterampilan hidup tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. 5. Layanan multisektoral yang aman dan rahasia, medis, psikososial, keamanan, hukum, untuk korban KBG melalui mekanisme rujukan sesuai dengan pendekatan yang berpusat pada keselamatan dan keamanan perempuan. 6. Kegiatan rekreasi, terutama untuk wanita, dan informasi tentang bantuan kemanusiaan lainnya. Pada situasi bencana, sistem hukum, aturan, maupun norma sosial banyak yang tidak berjalan, begitu pula dengan sistem keamanan. Hal ini berdampak pada perempuan, laki-laki, anak, dan rentan lainnya di mana resiko menjadi korban kekerasan berbasis gender menjadi lebih besar. Maka dari itu, sektor keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan dasar yang bermartabat. Dalam bagian ke-9, Pasal 24 Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 menyebutkan hal-hal berikut yang berkaitan pengarus utamaan gender dalam memastikan keamanan. 1. Upaya-upaya sistematis dan optimal dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan fisik serta verbal pada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. 2. Upaya sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki. Upaya sistematis yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender. Berikut beberapa contohnya. 1. Tersedianya strategi berbasis komunitas untuk memantau resiko terjadinya KBG di komunitas terdampak. 2. Tersedianya kajian keamanan dan resiko atau safety audit. 3. Prosentase petugas keamanan yang dilatih untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, penjelasan mengenai pengarus utamaan gender pada saat tanggap darurat pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014. Terima kasih sudah menyimak bagian keempat dari e-learning ini. Untuk melihat review pembelajaran yang sudah kita lalui, silakan menuju bagian selanjutnya.